Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kitab Sunan Abi Dawud, Kitabul Adab, kita lanjutkan hadis yang ke-50 atau hadis ke-4822. Babnya masih sama seperti yang lalu ya, bab 15, babu fil julus bainal dhilli wasyamsi, bab tentang duduk di antara dhil itu naungan, wasyamsi dan matahari. Maksudnya diterik panas matahari dan di bawah naungan. 4822 qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya qala an Ismaila qala hadatsani Qaisun qala an abihi qala annahu jaa, bahwasanya dia Qais ini ya datang, bapaknya Qais ya, bapaknya Qais, Abu Hazim, Qais bin Abu Hazim datang wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhtubu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Yakhtub itu kan fi'il mudhari ya, sekarang dan yang akan datang, sekarang sedang berkhutbah. Faqama, lalu dia berdiri, Abu Hazim ini berdiri fisyamsi, dalam terik matahari, di bawah terik matahari. Fa'amara bihi, lalu Rasul memerintahkan dengannya, memerintahkan terhadap Abu Hazim, fahuwila ila dhilli, maka dia dipindahkan ke naungan, tidak di bawah terik matahari tapi di bawah naungan sekarang. Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Saya baca dulu ya, maksud hadis, bapaknya Qais yakni Abu Hazim datang sedang Rasulullah tengah berkhutbah. Waktu itu Abu Hazim mendengarkan khutbah Rasulullah di bawah terik matahari, berdiri di terik matahari, maksudnya panas, kepanasan. Kemudian Rasulullah menyuruh agar Abu Hazim pindah atau dipindahkan, maka dipindahkan ke tempat yang ternaungi, kurang i, ada yang tempat yang ternaungi. Pengertian yang dapat diambil darinya, sahabat dalam hal ini Abu Hazim itu seorang sahabat Nabi, apabila datang di majelis Rasulullah biasa menempatkan diri di mana dia bisa sampai di sana, tidak mendesak atau menerobos mereka yang sudah ada. Di hadis berikutnya kan ada ya, kalau datang ke majelis itu ya jelisu fi mantaha fil majelis, ya di akhir dari majelis itu, duduk di akhir dari majelis itu, maksudnya dia tidak menerobos ke depan, itu enggak, kecuali kalau disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma seperti pernah saya sampaikan ya, jadi majelisnya yang sunnah itu majelisnya merapat, gitu, rapat gitu loh ya, merapat, sehingga tidak didapati tempat yang longgar tersisa, itu tidak ya, tapi merapat begitu. Rasulullah sangat memperhatikan keadaan para sahabat atau mereka yang hadir di hadapan beliau, apakah nyaman ataukah tidak. Jadi ngelihat kok mesake berdiri di bawah terik matahari, terus disuruh pindah saja, disuruh pindah gitu deh, kan kasihan dengarkan khutbah kok di bawah terik matahari. Khatib boleh menyuruh makmum untuk melakukan sesuatu meskipun tidak ada kaitan langsung dengan kepentingan atau isi khutbahnya. Ini yang jarang dilakukan kita ya, muslimin, orang-orang sekarang ini gitu. Kalau ada khutbah Jumat yang mengingatkan makmum supaya memperhatikan itu ya khatib gitu. Bukan sama makmum. Kalau sama makmum kan nanti Jumatnya sia-sia ya.
Berarti kalau idza qala li sahibihi ansit wal imamu yaktub faqad laghut kan gitu. Kalau kamu berkata idza qulta li sahibika ansit, jika kamu itu berkata kepada sahabatmu, temanmu di sampingmu itu ansit, diam kamu, rungokno khutbah gitu. Wal imamu yaktub, sedangkan imam masih berkhutbah, faqad laghauta, maka sungguh kamu telah lagho, sia-sia. Kalau di masjid gede, nggak tahu masjid gede Kauman sini apa ya, mestinya saya kira sama ya. Di masjid gede Solo sana gitu. Jadi kalau mau khutbah ada bilalnya itu istilahnya, bilalnya itu yang bengok-bengok gitu. Riwayatan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktub faqad laghut." Gitu. Wa man lagho fala jum'atalah gitu. Nah gitu ya. Sok ngateke nang ngoten. Tak tahu Jumatan kono gitu. Mriki ya ada juga di kita di sini kan ada. Enggak ada gitu ya. Terus jangan ngeling gitu. Jadi kalau khutbah Jumat, terus gimana kalau ada orang ramai gimana? Yang ingatkan khotibnya gitu. Jadi khotibnya itu mengingatkan, ayo itu jangan ramai di belakang sana, itu diam dengarkan. Gitu loh ya. Imamnya bertanggung jawab, khotibnya bertanggung jawab atas Jumatan itu tadi. Gitu diingatkan kan. Di belakang ada anak-anak kecil-kecil pada main-main, dileke, ayo cacah meneng diam, anak-anak diam, jangan rame-rame gitu ya. Takhrij dan takdil hadis sahih, semua rawinya sikot dan tidak ada masalah dengan sanadnya, dalam kutubus sittah dikatakan sahih. Ini diambil di bab ini karena ada suruhan untuk pindah tadi ya, dari panas terik matahari, di terik matahari pindah ke tempat yang ternaungi sehingga tidak kepanasan. Mengapa kok kepanasan? Nah, karena dia berhenti di situ, majelisnya penuh, adanya di situ, terus dia di situ. Tapi kemudian disuruh pindah oleh Rasulullah. Cukup jelas ya? Silahkan berikutnya kita lihat hadis yang ke-4823, saya bacakan dulu ya. Bab yang berbeda ini bab fit tahalluqi. Tahalluk itu bikin halakoh, bikin lingkaran, bikin majelis. Majelis kan biasanya melingkar. Hadis ke-51 nomor 4823. Qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya qala anil A'masy qala haddatsanil Musayyib nih. Haddatsanil Musayyib Ibnu Rafi' qala an Tamim bin Tarafah qala an Jabir bin Samurah qala Jabir bin Samurah ini sahabat Nabi. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke masjid. Dakhala masuk al-masjidah, masjid. Wahum hilakun, dan mereka itu berhalakoh-halakoh. Mereka para jamaah masjid itu bikin halakoh-halakoh banyak gitu. Faqala, maka beliau bersabda, mali arakum izina. Mengapa aku melihat kalian itu menyendiri, berkelompok-kelompok? Ya, izin itu terpecah-pecah, berkelompok-kelompok. Maksudnya mbok jadi satu kelompok saja, jangan berkelompok-kelompok banyak gitu ya. Halakoh-halakoh itu jadikan satu halakoh saja, taklim bareng-bareng gitu. Silahkan dibaca. Maksud hadis ini torok hadis sesudahnya 4824. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, mendapati para sahabat sedang duduk sekelompok dalam beberapa lingkaran masjid. 2. Rasulullah mempertanyakan kenapa mereka berkelompok-kelompok seperti itu, tidak menjadi satu lingkaran saja. Pengertian yang dapat diambil darinya: 1. Duduk bersama dalam satu kelompok itu lebih baik daripada membuat kelompok sendiri-sendiri yang terpisah. 2. Ajaran Islam tidak terbatas pada masalah ibadah tertentu saja, tetapi juga dalam urusan muamalah, baik pribadi maupun masyarakat. Takhrij dan takdir hadis sahih, Muslim juga meriwayatkannya. Hanya di dalamnya ada al-A'mash, sebagaimana sanad hadis ini yang hadisnya berderajat hasan. Dalam kutubus sittah dikatakan sahih. Muslim juga meriwayatkannya. Ahmad al-Musnad juz 5 halaman 101
dan 107, hadis 20.000. 20.874 dan 20.958. Muslim As-Sahih juz 2 halaman 29, kitab 4 As-Sholati bab 27, Al-Amri bil Sukuni bis Sholati dan seterusnya, hadis 119 lebih. An-Nasai Al-Kubra juz 6 halaman 498, kitab 82 At-Tafsir surat Al-Ma'arij bab 404, Innal insana khuliqa halu'a, hadis 11.622. Al-Baihaqi Al-Adabu Hud halaman 102 bab 73, halaman 105 bab 73, man karohat Apa? tohal luko fil masjid dan seterusnya, hadis Tahalluko fil masjid dan seterusnya, hadis 332. At-Tabari Al-Kabir Tabrani Al-Kabir Tokba. Ini rumusnya gitu loh. Tokba. Singkatannya. Ya. Juz 2 halaman 22, hadis 1796, juz 2 halaman 23, hadis 1802 dan 1803. Abu Ya'la Al-Musnad Ain juz 6 halaman 284, Hadis Jabir bin Sam'ud. Ya. Hadis 7436. Ya. Iya, kalau kita lihat di sini, ini yang di Muslim ya. Tadi kan 4823, di Muslim ada di 430 kan ya. Hadis 119 di sini 119 atau 430 kita lihat ya, yang di Sahih Muslim yang jadi sahih kan karena itu ya. Di sini kan ada sebutan juga. Jadi Rasul berkomentar banyak hal, tetapi salah satunya yang ini tadi, mali arokum izin. Izin itu jamaat, berkelompok-kelompok ini kan ya. Izin ay jamaatun fitafarrukihi. Dari kata-kata izzah itu artinya asluha azwah. Jadi dihilangi wawunya jadi izin. Jadi mengapa aku lihat kalian berkelompok-kelompok gitu? Nah, bagaimana? Terus dikatakan ala tasufuna kama tasuful malaika inda rabbiha gitu. Ini ada kata-kata itu juga kalau yang di Sahih Muslim lebih lengkap ya. Jadi ada kata-kata, mengapa tidak kalian bersoft-soft saja sebagaimana softnya para malaikat di hadapan Allah? Apa itu softnya para malaikat itu? Ini disebutkan di sini, yatimus sufufal awal wa tarasuna fis soffi. Mereka menyempurnakan soft-soft yang pertama, sufufal awal ya, soft-soft awal, wa tarasuna fis soffi, dan mereka merapat. Tarosu itu ngerapat ke soft. Nah, gitu ya. Itu kalau di Sahih Muslim ada keterangan seperti itu yang diambil di sini. Ini yang malakum mali arakum izin, terpisah-pisah, terpecah-pecah. Ketika satu majelis majelis yang banyak itu sebenarnya bisa disatukan, maka lebih baik disatukan gitu, supaya bisa lebih kuat dalam berjamaah. Maksudnya begitu. Ya, ini kan pembahasannya tentang itu ya. Jadi ini kan tadi kalau kita lihat di sini, duduk bersama satu kelompok itu lebih baik daripada membuat kelompok sendiri-sendiri yang terpisah-pisah. Tentunya ini terbatas pada kalau memang taklimnya atau halakohnya itu bisa disatukan. Lain kalau misalnya halakoh ngaji baca gitu, ngaji baca memang berkelompok-kelompok tuh ya. Nah, jadi satu mungkin kan bagiannya sebentar-sebentar saja, tapi kalau berkelompok-kelompok bisa berulang-ulang karena ini kayak kelas gitu ya. Kayak kita punya MI ada kelas-kelas itu, jadi sisi ora iso iki beda kok pelajarannya. Gitu. Lain hal kalau begitu kan lain. Kalau ini sesuatu yang bisa disatukan, mengapa harus terpisah-pisah? Jadikan satu saja. Itu lebih bagus ya. Maka di sini yang kedua pengertiannya itu ajaran Islam tidak terbatas pada masalah ibadah
tertentu saja, mahdhoh, ibadah murni tidak, tapi juga masalah-masalah muamalah baik pribadi maupun masyarakat. Ya. Ini kita perlu tahu sehingga dalam menjalankan dinul Islam itu bukan hanya sholat, baca Quran, puasa, bukan hanya itu, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari diatur, itu sejak dari pagi sampai pagi lagi, sejak dari kecil sampai tua, itu diatur dengan syariat Islam, gitu ya. Ini tadi ada keterangan hadisnya sahih karena disebutkan oleh Sahih Muslim, walaupun ada Al-A'masnya. Kita lihat yang di Sahih Muslim ini juga ada Al-A'mas kan ya. Ini Anil A'mas. Sebagian memang menghasankan Al-A'mas ini, cuman karena dia itu masuk rijal Muslim kan ya. Maka ini juga nanti barangkali yang ada sebagian kritikan terhadap Sahih Muslim ya, tetapi kedudukannya tetap sahih di sini. Keterangan di Sahih Muslim seperti itu. Ada pertanyaan? 2 hadis sudah kita lewati. Kalau ada silahkan. Tidak ada. Berikutnya bab ke-16 hadis ke-52 nomor 4826 dari Al-A'mash dari Jabir bin Samurah. Ini taraf hadis sebelumnya tadi sudah disebut ya. Tadi kan taraf hadis sesudahnya, yang ini taraf hadis sebelumnya. Qala hadatsana Wasil bin Abdul A'la qala an Ibnu Fudail qala anil A'masi bihadza, dengan hadis ini, hadis yang atas tadi diulang karena ini tarafnya. Qala, dia menambahkan berkata ka'annahu yuhibbul jama'ata, seolah-olah Nabi itu balik pada Nabi yuhibbul jamaah, mencintai menyukai al jamaah, ya, jadi satu kesatuan tidak terpisah-pisah. Isinya sama dengan yang tadi ya, saya ulang saja. Rasulullah masuk ke dalam masjid, mendapati para sahabat sedang duduk dalam kelompok beberapa lingkaran, beberapa halakoh. Halakoh itu artinya lingkaran. Ya. Halakoh sama dengan lingkaran, majelis atau majelis. Rasulullah mempertanyakan kenapa mereka berkelompok-kelompok seperti itu, tidak menjadi satu lingkaran saja. Lalu di sini ada tambahan, Al-A'mash, salah satu rawi hadis ini menerangkan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah lebih disukainya orang berada dalam satu jamaah atau satu kumpulan, tidak berpuak-puak, tidak bersyiah-syiah. Syiah itu kan berpuak-puak, berkelompok-kelompok, tapi jadi satu kesatuan. Pengertian yang dapat diambil darinya ini sama dengan yang tadi juga kan, duduk bersama dalam satu kelompok itu lebih baik daripada membuat kelompok sendiri-sendiri yang terpisah. Ajaran Islam tidak terbatas pada masalah ibadah tertentu saja, tetapi juga dalam urusan muamalah, baik pribadi maupun masyarakat. Silakan dibaca dulu, takhrij dan taktil. Takhrij dan taktil, silakan dibaca. Fil masjidi dan seterusnya, hadis 382. Abdul A'la halaman 307 nomor 1603, juz 9 halaman 405 sampai 406 nomor 658. Menurut Ahmad, dia tasyayuh tentang kesaksian dan hadisnya hasan, disebutkan oleh Jumain bersama kami sini ini dan Yakub masukkannya memasukkannya ke dalam sifat dan mengatakan dia bersanatan yang buruk dalam tasyayuh. Sebagian tidak mau berujar dengannya hasan,
60 atau 61 sampai dengan gitu ya. 60 atau 61 Hijrah. sampai dengan 147 atau 148 Hijriah. At-Tahdid juz 4 halaman 222 nomor 376 menurut Al-Usul biasa tadi. Mujahid tidak mendengar dari anak oleh Imam Abdurrahman bin Yazid dan lain-lain. Dia sendiri sifat jika tidak mengikuti hadisnya berderajat hasan. Iya. Ini perlu kita lihat sedikit ya masalah ruwatnya ini, para rawinya ini. Yang pertama Wasil bin Abdil A'la itu sikot, tidak ada masalah. Terus Ibnu Fudail. Ibnu Fudail ini kalau menurut Ahmad dia itu tasyayuk. Tasyayuk itu bermadhab Syiah. Jadi mengikuti Syiah gitu loh. Syiah sebagai satu madhab, satu aliran gitu ya. Hadisnya Hasan, disikotkan oleh Ibnu Ma'in dan yang lain-lain. Terus Ibnu Hibban seperti pernah saya sampaikan kan, Ibnu Hibban itu kalau ada perawi dia tidak mendapatkan celahnya, tidak mendapatkan jarahnya, maka dia masukkan ke dalam sikot. Ada dia punya kitab, judulnya itu kitab as-sikot gitu. Isinya banyak sekali rawi-rawi itu. Jadi kalau dia tidak mendapati celah dari rawi tadi, dia masukkan ke situ dengan dasar pemikiran ya, boleh setuju boleh enggak. Dasar pemikirannya itu orang Islam kalau tidak tercela, tidak dicela, berarti dia memang terpercaya gitu loh. Dasar pemikirannya begitu, sederhana gitu. Bahwa ulama yang lain tidak setuju wajar karena memang beda-beda ya. Jadi makanya dimasukkan dalam as-sikot, tapi juga dengan komentar gitu. Komentarnya apa? Ya gelu fit tasyayuk. Dia itu sangat bersangatan dalam tasyayuk. Yang dikatakan bersangatan dalam tasyayuk itu sebagiannya sampai memaki-maki Abu Bakar, memaki-maki Umar, itu dikatakan ya gelu fit tasyayuk gitu. Jadi nanti kita akan bergeser lagi dalam pemikiran dalam hal yang lain lagi. Satu, akan ada pembahasan memaki sahabat itu mengkafirkan apa enggak, nah gitu. Apakah kafir orang yang memaki sahabat itu? Gitulah ya, itu ada pembahasan. Artinya bagi sebagian ulama, wah kafir, jelas sahabat orang baik kok dimaki-maki, kafir gitu. Ya, jadi ada yang mengatakan begitu. Nah, dalam hal itu nanti akan ada perbedaan. Makanya kalau yang seperti ya gelu fit tasyayuk begini ini, itu Ustadz Fauzi itu ya yang nulis ya. Nah itu makalahnya Ustadz Fauzi ini kan tentang itu. Jadi rawi-rawi ahli bid'ah itu. Jadi ada rawi-rawi ahli bid'ah yang dipakai oleh ulama di Bukhari Muslim bahkan. Ada satu kitab lagi, satu buku lagi, disertasi. Kalau tidak salah UIN Sarif Hidayatullah kalau tidak salah ya di Jakarta itu ya. Kalau tidak itu Sunan Gunung Jati yang di Bandung. Itu disertasi, dia itu nulis tentang rawi-rawi ahli bid'ah yang dipakai dalam kitab Bukhari dan Muslim. Ditulis nama-namanya itu bahkan sebagiannya bukan cuma tasyayuk tapi ya dulu fit tasyayuk. Jadi bersangatan dalam Syiahnya itu kebangetan gitu loh. Begitu lah ya. Jadi sampai pada tingkat itu pun ulama masih berbeda pendapat. Artinya yang mengkafirkan memang ada. Bukan tidak ada gitu. Tapi juga ada yang tidak, ada yang separuh-separuh. Separuh-separuh maksudnya begini. Jadi sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Hajar ya dalam Lisanul Mizan itu beliau menerangkan dalam periwayatan dari orang-orang Rafidhi, bukan cuma Syiah ini, Syiah Rafidhah itu ulama terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ditolak sepenuhnya, pokoknya kalau orang Rafidhi itu tolak, pokoknya tidak diterima gitu. Buh sikot, buh do'if, buh apa tidak usah diteliti, pokoknya Rafidhi tolak. Itu yang pertama. Yang kedua, dipilah-pilah. Ini orang Rafidhi dipilah-pilah. Kalau dia itu dia mengajak ke madhabnya, jadi istilahnya propagandis ya. Jadi dia menyuruh orang ke madhabnya atau dia meriwayatkan hadis-hadis yang mendukung madhabnya, ditolak. Tapi kalau tidak, diterima. Gitu ya. Jadi kalau rawi ini sikot, orangnya sikot dari kalangan orang Syiah,
terus dia mengajak kepada mazhab Syiah, ditolak. Tapi kalau tidak, diterima. Gitu. Yang ketiga, diterima. Yang kelompok ketiga itu diterima, tidak memperhitungkan apa, pokoknya kalau sikot diterima. Jadi sebagaimana ahlu sunnah. Gitu. Ahlu sunnah kan juga gitu, nek sikot ditompo, nek dhaif ditolak kan gitu kan. Ini juga sama. Jadi kedudukannya sama sekali, tidak dibedakan. Begitu ya. Jadi terpisah menjadi tiga itu. Bahwa sekali lagi bahwa ada yang mengkafirkan, ada memang ya, ada. Sehingga tadi kalaupun memang sebagian mengkafirkan ya hak mereka gitu ya. Tapi kalau ada yang tidak mengkafirkan juga hak yang tidak mengkafirkan gitu loh. Tidak kemudian diharuskan untuk begini, tidak. Seharusnya begitu cara berpikirnya. Sama dengan Mas ini juga dipakai oleh Muslim, pakai juga oleh Bukhari. Ini kalau menurut Al-Ijli dia itu tasyayyu juga bermadzhab Syiah. Udalis itu melakukan tadlis. Tadlis itu apa toh? Menyamarkan. Jadi dia meriwayatkan dari seseorang. Udalis itu kan ada dua ya. Ada yang tadlis sanad, ada yang tadlis matan, ada yang tadlis sanad. Tadlis sanad itu ada yang maksudnya tadlis itu menyamarkan dia sebenarnya mendengar dari si A gitu. Nah si A ini orangnya kurang sikot atau malah doif atau setidaknya kedudukannya tidak sikot gitu loh. Nah dia kalau menyebutkan orangnya nanti khawatir kalau hadisnya turun derajatnya, maka dia samarkan min rojulin sopo gitu loh, tidak sebutkan namanya. Gitu itu namanya tadlis, ya, mudalis. Atau matanya ada disembunyikan juga, itu juga merupakan tadlis ya. Jadi kembali ke sini ini kita bahas sedikit karena kaitannya dengan hal itu tadi. Monggo silakan. Ada? Monggo. Ya, jadi kalau masalah begini, karena ini majelis keilmuan kita bahas sampai ke tingkat itu. Tapi maaf, jangan kemudian dibawa keluar-luar ya. Terus begini, kalau mereka saudara-saudara kita minta pemberitahuan, kita beritahukan. Tapi kalau tidak perlu. Bukan untuk membela-bela diri, bukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ini yang di Lisanul Mizan ya, saya tunjukkan ya. Ini yang disebutkan dalam Ibnu Hajar dalam Lisanul Mizan, nanti bisa dicek gitu. Jadi kalau Mizanul I'tidal itu kitab susunannya Az-Zahabi. Lalu Ibnu Hajar membuat apa istilahnya tahdzibnya apa ringkesannya atau komentar-komentarnya, sebutannya itu Lisanul Mizan. Kitabnya judulnya Lisanul Mizan. Kayak Al-Mizi itu buat kitab tentang rijal namanya Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal. Lalu Ibnu Hajar membuat kitab judulnya Tahdzibul Kamal. Jadi Tahdzib itu loh. Ini Tahdzibul Kamal sebenarnya itu. Ini juga sama. Ini ya, saya bacakan ya. Ini kan ikhtilafan nas ala riwayatir Rafidhah ala salati aqwal. Orang-orang Anas itu sebenarnya ulama ya. Biasa para ulama menyebut ulama itu dengan Anas gitu. Ikhtilafal Anas, mereka berselisih fi riwayatir Rafidhah tentang periwayatan orang dari Rafidhah ala salahati aqwal pada 3 pendapat.
Ahaduha al-man'u mutlaqon. Yang pertama adalah mencegah, melarang mutlak secara mutlak. Pokoknya kalau Rafidhi tadi diriwayatkan, Rafidhi tolak itu. Itu kelompok pertama, ya. Wasani at-tarkhisu mutlaqon. Yang kedua itu tarkhis, meringankan, membuat rukhsah mutlak secara mutlak. Maksudnya dianggap sama gitu. Riwayatan Rafidhi dengan ahlu sunnah dianggap sama mutlak. Illa man yukadzibu wa yadau, kecuali illa fi man yukadzibu wa yadau, kecuali dari orang yang berdusta dan memalsukan hadis. Jadi sama kan kedudukannya. Pokoknya rawi Rafidhi, rawi ahlu sunnah, itu rawi sunni itu gampangnya ya. Yang di sini kalau masuk ditolak, ini masuk juga ditolak itu. Sama kan kedudukannya, tidak berbeda. Yang ketiga ini ya, at-tafsil, ada tafsil, pemisahan, ada perbedaan. Fatuku bila riwayatul Rafidhi as-sadiq al-arif bima yahdusu. Diterima periwayatan orang Rafidhi yang sadiq, yang jujur, al-arif bima yahdusu, yang mengetahui apa yang dia riwayatkan hadisnya itu. Wa turaddu riwayatul Rafidhi ad-da'iyah, ini, dan ditolak riwayatnya orang Rafidhi yang da'iyah itu propagandis tadi, mengajak ke mazhabnya tadi, ditolak gitu lah ya. Walau kanu sodukon, meskipun dia itu soduk gitu. Jadi asal dia itu ngejak pada mazhabnya ditolak, tapi kalau tidak terima gitu. Jadi kembali lagi tiga hal ini ya, nanti mau dicek di Lisanul Mizan, di sini nggak ada ya, nggak ada. Kapan-kapan dibeli ya, kapan-kapan urunan. Nek ada yang pun samilah wae. Adune ra duwe duit nggih. Duwine samilah. Jadi ya enggak apa-apa, yang penting disinau, yang penting disinau. Duit atau disinau ya kacek di sini, tak tahu disinau apa ora itu ya. Gur-gur pajangan tok ya. Pakai belajar ya bisa ya. Nanti dibimbing sama ustaz-ustaz yang sudah bisa baca itu. Bikin kelompok-kelompok gitu ya, Ustaz Abdurrahman, Ustaz Abdul Salam, Ustaz Nuruddin, Ustaz Khairun Nas itu bikin kelompok, Ustaz Jumanto juga sinau gitu ya. Dulu kita waktu masih mahasiswa di sini dulu kita belajar maca kitab apa itu? Sofatul Tafasir zaman dulu si anyar-anyar itu Sofatul Tafasir itu. Sinau bareng-bareng maca. Ora ana sing di kitabe, sing duwe mung siji terus difotokopi gitu loh. Fotokopi gentenan maca. Modal kita itu cuman kamus Mahmud Yunus 1 sama kamus apa Munawir. Mahmud Yunus sudah andalan itu, kamus top-top itu waktu itu gitu ya. Jadi kita baca itu anggar golek Imam Yunus ketemu. Golek ning Munawir ketemu. Nah ini gitu. Bergantian kita baca itu bergantian. Sampai ketemu sama teman kita orang Salafi waktu itu. Terus diloi. Ini kita apa ini? Ini Sofatul Tafasir. Ini mesti karangan Ustaz Gumuk ini mesti. Batin kita Ustaz Gumuk pinter men iso nulis kitab yang ini. Jadi padahal yang nulis Ali Asobuni orang Mekah sana itu. Jadi kitab tulisan orang Gumuk katanya gitu. Ya sudah, artinya kembali ke sini ya. Jadi ini tadi ya, kalau kita belajar kita akan dapatkan hal seperti itu. Gitu. Jadi makanya orang yang punya ilmu dipaksa ya nggak mau. Malah gini, ya nek kowe ngono karepmu, aku duwe ilmu paksa ngono kah gitu loh. Gitu loh ya, artinya bahwa ini memang terpisah jadi tiga. Ini ulama loh ya, ulama terpisah jadi tiga gini. Yang menolak total ya ada. Ini kelompok pertama tadi, gitu loh ya. Dan memang. Tapi yang menerima total juga ada kelompok kedua ini. Ya, yang ketiga, memisahkan kalau dia tidak ajak ke mazhabnya diterima, kalau dia mengajak ke mazhabnya ditolak. Baik, tadi sekedar menambahkan. Silakan. Tadi kan dari ketiga kelompok itu yang paling moderat itu yang menerima atau tidak mengajak kepada kelompok. Yang paling moderat yang nomor 2 ini kedua. Ini malah disamakan ini. Ini disamakan antara Ahlussunnah dengan Syiah yang nomor 2 ini. Yang nomor 3 kan dipisahkan. Nek dia ngejak ke mazhabnya ditolak, kalau tidak diterima. Nek ini terima kabeh asal soduk loh ya. Asal sikot diterima gitu. Kecuali kan yang ini man yukadzibu wa yad'u. Kalau ini Ahlussunnah pun kalau dia berdusta kan ditolak juga gitu. Berkaitan dengan masalah yang menerima atau tidak mengajak kepada Mazhabnya. Nah, di sini di dalam ini kan diterangkan bahwa si Ibnu
Mu'tazil ini bersangkutan dalam tasayyuf. Iya. Apakah termasuk yang mengajak kepada mazhab? Iya, biasanya begitu. Kalau dikatakan yang lebih tasyayyu itu gitu. Propagandis istilahnya. Tidak ya ila madhabihi. Kayaknya kan sebagian tidak mau berhujah dengannya ini, kan gitu ya. Nah ini kalau dibagi kelompok kedua tetap diterima, nggak ada masalah gitu. Kalau kelompok kedua tadi kan tarkhis mutlakon. Jadi Imam Muslim termasuk kelompok yang Iya, iya. Nah ini saya tadi belum sampaikan ya. Yang almanu mutlakon ini orang yang menolak sama sekali itu tidak mengkafirkan Syiah, tidak mengkafirkan Rafidhi. Gitu. Bukan karena kafirnya, tapi karena mazhabnya itu mazhab sesat gitu loh. Jadi bukan kafirnya. Jadi ini yang kita pakai yang paling ekstrim ya. Ini kan menolak mutlak. Pokoknya Rafidhi ditolak. Ditolaknya itu bukan karena kafir itu tidak, tapi karena sesat gitu loh. Di dalam Islam ada orang-orang tersesat, mazhabnya keliru gitu gampangannya, terus ditolak tapi tidak mengkafirkan. Begitu ya. Wallahu a'lam. Jadi di sini yang paling parah pun, yang paling ekstrim pun itu tidak mengkafirkan. Begitu ya. Ada lagi? Tidak ada ya, lanjutnya ya. Bab 16 hadis ke-53 nomor 4825 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Masih bab yang sama di tahalluq. Qala hadatsana Muhammad bin Ja'far al-Warqani wa Hannadun qala, dua orang ya, Muhammad bin Ja'far dan Hannad, ini dua orang ini gurunya Abu Dawud. Qala keduanya berkata anna syarikan, bahwasanya Syarik qala mengatakan akhbarohum, memberitahu pada mereka an Simakin dari Simak qala an Jabir bin Samurah dari Jabir bin Samurah qala kunna adalah kami, keadaan kami idza atainan nabiyya, apabila kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke majelisnya maksudnya begitu, jalasa ahaduna haitsu yantahi, jalasa duduk ahaduna salah seorang di antara kami haitsu yantahi, di mana saja dia sampai. Yantahi itu sampai atau berakhir. Sampai di situ ya duduk di situ gitu. Tidak nerobos-nerobos tadi. Saya bacakan saja ya. Apabila para sahabat datang ke majelis Rasulullah, mereka duduk di mana saja mereka bisa sampai atau mendekat di majelis itu. Pengertian yang dapat diambil darinya, para sahabat tidak mendesak atau melangkai pundak orang lain untuk bisa masuk ke dalam majelis dan mendekat kepada Nabi. Kan ada riwayat waktu Jumatan itu kan ya, kalau orang datang sholat Jumat lalu menjaga tidak bicara, tidak rame gitu kan, terus tidak melangkai pundaknya orang kan gitu kan, ada kata-kata gitu kan ya, hadisnya itu rikoban nas itu kan ya, tidak melangkai pundaknya orang, maka dia itu mendapatkan begini dan begitu. Kalau tidak salah bunyi hadisnya itu pakai rikoban nas itu. Itu berarti itu jadi satu adab. Itu. Adabnya apa ya? Kalau datang Jumatan itu tidak. Nah ini langsung kecekal ya. Sahih Bukhari. Oh bukan, yang ini malah yang ini yang melangkai rikoban nas ya. Ini yang di Abi Dawud ya, Sunan Abi Dawud ya. 347 ini. Manik tasala yaumal jumu'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa massa minti bimro'atihi, dan dia menyentuh dari pewangian istrinya, ingkana laha, jika dia punya, wala bisa min solihi thiyabi, dan pakai baju yang paling bagus, yang paling baik yang dia miliki. Malam yatakhotta riqaban nas, kemudian dia tidak melangkai pundak-pundaknya orang, walam yalgho indal mau itu, dan tidak melakukan lago tadi kan memiliki menang itu lago, dulanan itu ya lago gitu. Kalau sekarang cacatan pakai HP ya lago juga kan gitu kan ya.
Aku ki maca Quran pas khotib lagi khutbah ya lagu juga, sama saja. Tidak usah berhenti ketika kita dengarkan khutbah. Lah khutbahnya suwe lah, masalahnya di situ. Khutbahnya suwe berseri gitu. Jadi wis kene wis turu tangi cek tutup kene gitu. Saya kelingan dulu waktu khutbah di Masjid Mardiyah itu ya. Masjid Mardiyah. Sekarang jadi gede banget masjidnya. Dulu masih kecil dulu ya, gede tapi nggak segede sekarang. Ada kalau salah satu dosen orang MIPA, tahu saya dokter dari MIPA itu. Kalau kita kan nggak tahu jadwal, kadang-kadang pas baru kuliah terus sholat di situ, bilang aduh lah kok Pak Iki yang khutbah sing engko tenan iki. 1 jam itu khutbahnya. TKT gini baru kalau kuliah sing ngantuk turu tangi isi tutup kan dari rampung gitu ya, masya Allah. Nah itu makanya khutbah itu jangan lama-lama gitu ya. Balik lagi ya. Kalau begitu, ini kan ada kata-kata lam yatakhottohi qabanas kan ya. Itu kanat kafaratun lima bainahuma. Maka itu jadi kafaroh di antara keduanya. Keduanya apa? Kedua Jumat. Dari Jumat ini ke Jumat berikutnya gitu loh. Jadi kafaroh. Tapi kalau waman lahu, kalau dia berbuat lahu wa takhottori qabanas kanat lahu zuhron, tidak tapi mendapatkan kebaikan tadi. Jadi malah mendapatkan keburukan. Ini kembali ke sini ya, tidak melangkai pundak orang lain. Para sahabat sudah mendapat pelajaran dari Rasulullah bagaimana adab sewaktu mendatangi majelis, termasuk tidak mendesak atau mengganggu orang lain untuk mendapatkan tempat di sana. Ini penting saya sampaikan begini. Jadi kembali yang saya sampaikan tadi ya, yang paling gampang kalau pas ngaji pagi itu loh. Kita di Solo, di sini kan juga ada ngaji pagi. Nek ngaji pagi gitu, nek teko dhisik yo gek ning ngarepan gitu loh, di depan. Biar orang-orang yang belakangan itu tidak perlu melangkai pundak kita. Cek dhewe ning buru dhewe lah, piye carane dilangkai piye? Kita juga maunya orang melangkai ya ning ngarep lawang pas sana semua gitu loh. Nah terus arep mlaku piye carane? Wong di sini masih kosong gitu loh ya. Jadi kalau kita praktekkan sunnah itu total, tidak sebagian jadi nggak bisa. Kalau datang, kembali sini tadi, hatta intahal majelis tadi loh. Ahaduna haitsu yantahi, sampai dia berhenti. Maksudnya sampai dia berhenti itu gini loh. Jalan terus kebak bisa mandek neng kono gitu. Bukan kene kebak kono kosong lah, itu masalah gitu. Kan gitu ta ya. Ini mau maju nggak bisa karena tertutup orang-orang duduk di sini. Depannya kosong lah gitu loh. Yang benar gimana? Ya ini majulah gitu. Maka yang sudah duduk itu maju ke depan biar depan terisi dulu sehingga belakang bisa diisi tanpa harus melangkai pundak orang lain gitu. Jadi sekali lagi kalau kita mau praktek sunnah total kabeh bareng-bareng gitu. Jadi jangan kemudian sing kene wis teko sik dhewe ning mburi sing arepan kosong sidane teko keri-keri arep ngapon iki maju ya ora gelem maju sidane kita harus melangkai jadinya kan gitu. Jadi nglanggar sunnah kabeh kan? Gitu maksudnya. Jadi kedudukannya seperti itu. Jadi kata-kata jalasa ahaduna haitsu yantah itu dipahami dengan begitu. Sudah penuh kan ya? Sudah majelis sudah rapat gitu. Datang sudah enggak usah maju lagi sudah penuh kok. Duduk situ saja gitu. Tidak usah datang jauh-jauh ke depan lagi karena memang tidak memungkinkan karena sudah penuh. Begitu ya. Kayak kalau bapak-bapak atau satu sedang jadi pengajar, misalnya ada begitu, ada orang-orang ngasih keruntelan mau masuk nggak bisa, ini disuruh merapat gitu, tafasahu berlonggar-longgar lah. Melonggar itu maksudnya memberikan kelonggaran untuk saudara yang baru datang. Bukan kita semakin longgar tafasahu terus jadi tambah selonjor, tambah tidur sare ya enggak gitu no. Melonggarkan itu untuk yang baru datang, bukan untuk kita merapat gitu loh ya. Datang itu malah merapat sehingga ada tempat kosong, orang bisa masuk gitu ya. Ya itu hampir sama dengan sabda Nabi walinu bi aidi ikhwanikum atau walayinu bi aidi ikhwanikum kalau natasawuf itu loh ya. Layin itu maksudnya di sini dilembutkan, tangan itu dilembutkan sehingga bisa terdesak oleh saudaranya, suk-sukan sedikit sehingga tersisa. Misalnya ini ya satu saf ini muat 30 orang misalnya ya. Ya enggak sampai 50 orang mungkin, 20 orang atau 25 orang. Itu masih 24 orang. Itu ini merapat ini kan jadi tambah satu bisa, gitu loh. Itu kata-kata walayinu atau walinu bi aidi ikhwanikum, melembutkan tangan-tangan saudara kalian tuh begitu maksudnya. Ini semakin merapat sehingga ada tersisa tempat bisa diseni si jingkas gitu.
Itu maksudnya. Sama dengan itu saja, tafasahu fil majlis juga gitu. Tafasahu itu melonggarkan, maksudnya melonggarkan agar orang lain bisa masuk. Kalau sudah begitu, jangan melamai pundak, gitu maksudnya. Sudah ditentukan sunahnya sudah ditegakkan toh. Sekarang jangan melangkai pundak. Untuk apa? Tidak ada fungsinya kan? Gitu. Ya. Cuman sayangnya hadisnya doif ya. Hadis doif, syarik ini mukhtalaf, simak mungkin doif. Pas dibahas suwe-suwe ternyata doif. Tentang yang ini yang melangkai pundak ada di hadis lain lagi tadi ya, di sini. Dalam kutub sitah dikatakan sahih atau Mudi menghasankannya. Ini yang doif, ini yang mendoifkan Ustadz ini. Kalau kutub sitah dikatakan sahih. Atau Mudi menghasankannya. Ahmad Al-Musnad juz kelima halaman 91 hadis nomor 20.855 atau rafnya di 20.930 dan 21.040. At-Tirmidzi As-Sunan juz kelima halaman 73 kitab ke-43 Al-Istidzan bab ke-29 hadis 2725 dan berkata ini hadis hasan sahih gharib. Di nama Syarik di sini tertulis nama Syarik tertulis Syurek, bukan Syarik tapi Syurek. An-Nasai Al-Kubra maksudnya Sunanul Kubra. Nasai itu punya dua kitab sunan, satunya Sunanus Shaghir, satunya Sunanul Kubra. Sunanul Shaghir yang disebut Sunan Nasai itu biasanya Sunanus Shaghir. Kalau Sunanul Kubra sebutannya Al-Kubra ini. Juz yang ketiga halaman 453 kitab 28 Al-Ilmi bab ke-38 Al-Julusu haitsu yantahi bihil majlisu ini ya. Sampai di berakhirnya majelis 5899 dengan sanad Syarik Abu Ya'la Al-Musnad rumusnya Ain juz ke-6 halaman 178 dari hadis bin Jabir bin Samurah 7419. Terus ada Syarik sekarang ya. Syarik ini kok tadi kan kemudian dikatakan diperselisihkan ya di akhirnya itu ya. Mengapa kok Al-Ustadz sampai pada tingkat dhaif tadi? Ini urutannya kalau menurut beliau ini ya. Syarik bin Abdillah bin Syarik An-Nakhai Al-Kufi itu masa hidupnya antara 190 sampai 177 Hijriah, lahir tahun 90, meninggalnya 177 Hijriah. Di At-Tahdhib juz yang keempat halaman sekian-sekian nomor sekian disikapkan oleh Ibnu Ma'in Al-Izli dan menambahkan dia Hasanul Hadis. Hadisnya Hasan. Ya'qub bin Saibah mengatakan dia soduk. Soduk itu sifat untuk rawi Hasan, ya, bukan sahih tapi Hasan. Sikot, soduk sikot tapi. Tetapi hafalannya sangat buruk. Hafalan buruk itu menurut mereka ya, menurut kita ya apik banget. Gitu. Sak buruk-buruknya hafalan mereka itu nek Quran ya hafal gitu loh. Rawi hadis itu yang paling dhaif sekalipun, yang paling buruk hafalannya sekalipun, itu kalau cuma Quran 30 juz itu hafal gitu. Jadi kita jangan memandang remeh, hafalane elek, karo kowe ya sik apik ono banget gitu loh ya. Ibnu Qattan mengatakan dia terkenal melakukan tajlis. Al-Juzani mengatakan hafalannya buruk dan hadisnya muttarib. Muttarib itu guncang. Tidak bisa dipastikan mana yang benar gitu, biasanya gitu, muttarib. Ada dua atau ada tiga, yang benar yang mana nggak jelas. Dipuji oleh Ali bin Hakim dan Isa bin Yunus. Adapun Yahya Al-Qattan menganggapnya bukan apa-apa, laisa bisyai'in. Dia tidak meriwayatkan dari Syarik ini. Syarik rusak hafalannya pada akhir umurnya. Ya. Ikhtalata fi akhiri umurihi. Berubah hafalannya tidak bisa dipegang lagi ketika akhir umurnya, biasanya karena pikun, karena lupa-lupa itu. Maka meriwayatkan darinya pada waktu belakangan banyak ikhtilat, banyak diperselisihkan. Bagaimana pernah saya sampaikan, nanti kalau tidak bisa diketahui dia ini ngeriwayatkannya kapan, sebelum atau sesudah ikhtilat, ya, berubah akanya tadi, diketahui ada seorang rawi meriwayatkan dari dia, tidak diketahui ini kapan meriwayatkannya, maka digugurkan semuanya gitu, karena tidak diketahui. Tapi kalau dipastikan ini riwayatnya sebelum ikhtilat, diterima. Oh ini ya, sesudah ikhtilat, ditolak. Gitu. Tapi nggak jelas ditolak karena nggak jelas kok, gitu loh ya, nggak jelas di mana dia riwayatkan. Ya bunyi keputusannya itu
mukhtalaf menurut Al-Ustadz ya, menurut penulis syarah ini, Ustadz Mudakir, ini kedudukannya mukhtalaf, diperselisihkan. Kemudian Simak bin Harb bin Aus Al-Kufi, Harbin bin Aus Al-Kufi, wafat tahun 123 Hijriah, disikotkan oleh Ibnu Ma'in. Kemudian Abu Hatim mengatakan dia soduk, sikot. Ibnu Hibban memasukkan dalam as-sikot dengan keterangan bahwa dia banyak salahnya. Ini juga sama ya, salah ya kayak. An-Nasa'i mengatakan tidak ada bahaya padanya, hanya pada hadisnya ada sesuatu. Fihi syai', itu ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Jika dia bersendiri dengan sesuatu yang usul itu pokok din ini, urusan-urusan misalnya masalah hari kiamat, masalah keadaan di surga, di neraka, masalah tentang Allah, gitu ya. Tentang Allah itu namanya hal yang usul ya. Atau syariat juga, masalah sholat dan sebagainya itu, maka dia bukan hujah. Kalau sendirian ya, idza infaraja, kalau sendirian dalam sesuatu yang usul, dia bukan hujah. Artinya kalau dia ditemani orang lain, bisa jadi hujah, gitu loh. Si tok nek dia sendiri nggak jadi hujah, tapi kalau dia ada orang lain, yang orang lain itu orang sikot atau setidaknya hasan gitu, bisa jadi hujah. Ahmad mengatakan dia ittirabul hadis, mutarib hadisnya. Ats-Tsauri melemahkannya pada sebagian keadaan. Ibnul Mubarak mengatakan dia dhaif. Simak ini berubah akalnya sebelum meninggal, sama dengan yang tadi ya. Dan Jarir bin Abdullah mengatakan dia tidak mau mengambil hadis Simak karena melihatnya kencing berdiri. Gara-gara dia kencingnya berdiri, terus tidak diambil hadisnya. Ini salah satu ulama gitu ya, Jarir bin Abdullah mengatakan begitu. Kenapa? Karena menganggap itu kurang melaksanakan sunnah gitu. Karena sunnah harusnya dengan jongkok atau dengan duduk, tidak dengan berdiri. Walaupun kita dapati Nabi juga pernah berdiri kencing itu, gitu kan. Nanti ada pembahasan kan bagaimana kedudukan kencing dengan berdiri itu. Tapi itu karena dianggap menyelisih sunnah, Nabi nyuruh dengan duduk, dengan jongkok, kok dengan berdiri, maka ditolak, tidak mau meriwayatkan darinya. Maka kedudukannya hasan atau dhaif. Kita lihat nih, mohon dipersanin ya, contohnya ini kita tunjukkan ya. Di sini kan satu kedudukan tadi yang di bawah hasan atau dhaif, ini yang kita 16 sebelum 17. Ini ya. Ini, kemudian yang atas tadi, yang kedua diperselisihkan. Jadi Syarik kan yang ini, Syarik bin Abdillah itu akhirnya mukhtalaf, diperselisihkan. Terus yang ini, yang Simak itu kan hasilnya hasan atau dhaif. Artinya bisa hasan, bisa dhaif. Kemudian diputuskan di sini kedudukannya dhaif kan ya. Hadisnya dhaif ini tadi. Nah, ini kan karena Syarik itu mukhtalaf, Simak itu mungkin dhaif. Mukhtalaf itu juga diperselisihkan gitu loh. Jadi kita titik poin di sini ya. Makanya begini ini, penentuan kedudukan hadis begini ini, mohon diperhatikan, itu bisa jadi berbeda oleh ulama. Jangankan oleh ulama yang berbeda, oleh ulama A dan ulama B, oleh ulama A saja itu kadang-kadang ya beda gitu loh. Jadi gini, suatu ketika gitu ya, orang meneliti hadis, suatu ketika mungkin dia menganggap hadis ini hasan, riwayat seperti ini loh ya, dengan sanad begini ini hasan, tapi di waktu yang lain lagi bisa jadi dhaif, karena itu bukan kayak matematika, itu tidak begitu. Jadi ada istilahnya, subjektivitasnya itu ada gitu loh. Nah gitu. Jadi mohon diperhatikan itu sehingga mungkin sekali satu hadis itu dikatakan sahih oleh ulama ini, dikatakan hasan oleh ulama ini, bahkan dikatakan dhaif oleh ulama yang lain. Mungkin sekali gitu. Sangat mungkin terjadi. Sehingga ini kalau saya lagi, ini saya ini. Jadi sehingga
kalau kita melihat ini hadisnya dhaif, benar. Menurut kita dhaif, tapi bisa jadi menurut yang lain tidak. Contohnya hadis tentang kunut subuh. Nah, kunut subuh itu. Sebagian ulama meneliti hadis ini dhaif. Tapi sebagian enggak. Ini hasan hadisnya. Tentunya dengan analisis yang berbeda, dengan pisau analisis yang berbeda. Bukan mereka tidak baca kitab, kedua-duanya baca kitab, iya. Meneliti, iya, sama-sama meneliti. Cuman kemudian ujungnya membawa loh. Ini kayak yang ini ya hasan loh. Itu yang lain orang ini dhaif. Padahal datanya sama gitu. Itu dua ulama yang berbeda. Kadang-kadang ulama yang sama, begitu juga. Sampai ada satu kitab, saya lupa judulnya. Kitabnya itu mengkritik Syekh Al-Albani. Jadi dia tunjukkan data. Ada yang ingat kitabnya judulnya apa? Ustaz Ilyas? Ya? Tanah Qudrat. Itu isinya, Syekh Al-Albani di hadis ini, hadis yang sama gitu. Di ini mengatakan sahih, di sini mengatakan dhaif, gitu. Jadi Syekh Al-Albani dan buktinya ada gitu loh. Artinya bukan dia mengada-ada. Dia dari kitab ini menurut Al-Albani hasan atau hasan saja lah, hasan. Yang ini menurut Al-Albani dhaif gitu. Hadisnya sama, rawi-rawinya sama. Beda gitu loh. Dan itu wajar sekali terjadi, bukan kok iki piye to kok ora kelingan, bukan tidak kelingan. Dia tahu loh, tapi kan iki lho ngene iki hasan loh, bisa berubah gitu loh, bisa berubah. Makanya itu tadi nggih, keadaan-keadaan seperti ini makanya wallahu alam menurut saya tapi itu kayak Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi itu mereka para ulama juga memuji kitab hadis ini walaupun memang Abu Dawud sendiri dan Tirmidzi mengatakan ada hadis dhaif di kitab saya ini ada hadis dhaif. Dia juga mengatakan nanti kalau kita baca Abu Dawud itu sebagian ada kata-kata hadza hadisun dhaifun. Ada kata-kata gitu. Abu Dawud sendiri yang berkomentar gitu. Cuma dia juga menambahkan walakin makmulun indal ulama, diamalkan oleh ulama. Hadis ini dhaif. Abu Dawud tidak mengatakan sahih, ya dhaif, kedudukannya dhaif. Ning ulama dong amalnya hadis ini. Gitu. Kayak yang pernah saya sampaikan, barangkali masih ingat, Imam At-Tirmidzi, Abu Isa itu ya, Abu Isa. Imam Tirmidzi mengatakan semua hadis dalam kitab Jami' saya ini, kitab Sunan Tirmidzi itu semuanya makmul, semuanya diamalkan oleh ulama di masa dia, oleh orang-orang Islam, orang ulama di masa dia, ilal hadisa ini, kecuali 2 hadis saja yang tidak diamalkan. Salah satunya hadis jamak tanpa sebab itu, jamak mutlak itu loh ya. Jamak tanpa sebab itu yang tidak diamalkan. Tapi 2 hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi itu malah sahih kedudukannya, bukan dhaif itu. Jadi semua dalam kitab saya ini diamalkan oleh ulama, tetapi dia tidak mengatakan semua sahih, enggak. Banyak yang dhaif gitu loh ya. Jadi kalau begini tadi saya ingin mengatakan bahwa itu hadisnya kok dhaif. Iya, sebagian ulama mendhaifkan, tapi kan juga ada yang mensahihkan. Bukan gitu loh ya. Tinggal kita cenderung ke arah mana itu saja keadaannya nih. Nanti kalau bapak-bapak, saudara-saudara atau ustaz-ustaz ada yang sudah sampai pada tingkat menetapkan pensahihan dan dhaifan hadis begini, ya silahkan menetapkan begitu. Artinya ilmunya cukup loh ya. Kalau sekarang kan belum, kalau kayak kita jadi mutabik saja. Kayaknya nih yang bagus di sini kan disebutkan mengapa kok dikatakan dhaif karena begini itu disebutkan begitu. Al-Albani juga biasanya begitu. Mengapa saya katakan sahih? Karena begini. Kalau kita belajar kita akan dapatkan itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjutkan ya, masih ada waktu. Sedikit, 1/4 jam. Hadis ke 54. Nomor 4826 dari Hudzaifah radhiyallahu an. Fil julusi wasatul halaqah. Tentang duduk, bab 17 tentang duduk di tengah-tengah halaqah. 4826 qala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Aban qala hadatsana Qatadatu qala hadatsani Abu Mijlas qala an Hudzaifata anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'ana melaknat man jalasa wastal halqah, orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif. Silakan dibaca. Maksudnya satu orang yang duduk di tengah-tengah majlis dilarang oleh Rasulullah. Karena menurut ulama
dilarangnya duduk di tengah-tengah lingkaran masjid ini adalah karena kemungkinan gangguan terhadap para hadirin yang tidak ada lebih dahulu dengan menamai mereka, atau karena keadaannya yang menghalangi pandangan sebagian hadirin yang di belakangnya. Al-Baihaqi menetapkan hadis ini secara menempatkan hadis ini secara khusus untuk orang yang ditunjuk oleh Hudzaifah atau waktu menyampaikan hadis ini. Karena sifat nifaq pada orang itu. Pemahaman pertama itu tidak terdapat dalam matan riwayat Al-Bazzar. Wallahu a'lam. Pengertian yang dapat diambil darinya: satu, Islam memberikan kedudukan setara kepada setiap orang, tetapi masing-masing bisa mendapatkan kelebihan dengan sebab-sebab tertentu yang memang patut untuknya. Dalam hal ini karena hadir lebih dahulu dan sebagainya. Dua, ajaran Islam tidak hanya menyangkut perkara ibadah makhluk, melainkan juga dalam soal-soal muamalah, taksir dan takdir. Hadis mengkotek. Jelas tidak mendengar dari Hudzaifah. Dalam buku kita dikatakan Syekhuna membawakannya, Al-Tirmidzi dan Al-Hakim mensahihkannya. Ahmad Al-Musnad Justima halaman 384, hadis 23.376, 23.406. Al-Tirmidzi As-Sunan juz 7 halaman 90, kitab 44 Al-Adabu bab 12 Karahiyatul Qu'udi dan seterusnya, hadis 2753, dan berkata hadis hasan sahih dengan sanad Abu Islam. Al-Hakim Al-Mustadrak juz 4 halaman 281, kitab 41 Al-Adabu hadis 7754 dengan sanad Abu Islam, dan mengatakan sahih atas syarat Al-Bukhari dan Muslim, dan Ad-Dabi menyepakatinya. Al-Baihaqi Al-Adabu halaman 105 bab 73 man karihat tolak tahalluko fil masjidi dan seterusnya. Hadis 332 atau 303 dalam terjemah Kubro 5097. Al-Bazzar halaman 359, Musnad Al-Hudzaifah, Bukan Al-Hudzaifah, Musnad Hudzaifah. Abu Mislah dari Hudzaifah, hadis 2927. Ya, cukup sampai dulu ya. Ini hadisnya dhaif, cuman walaupun begitu At-Tirmidzi dan Al-Hakim menganggapnya sahih ya. Syekhuna itu biasanya Al-Albani ini ya. Jadi kutub sirah dikatakan Syekhuna mendhaifkannya, Albani juga mendhaifkan. Hadisnya mungkote karena Abu Mijlas tidak mendengar dari Hudzaifah. Lah, Tirmidzi kok mensahihkan, kenapa? Ya itu yang belum tahu ya. Itu coba kita cek di Sunan Tirmidzi atau di Tuhfatul Ahwadhi ya, belum sempat ngecek saya. Jadi keadaannya begitu. Kalau kita lihat dulu di sini isinya ya, orang duduk di tengah-tengah majelis itu dilaknat, nggak boleh gitu. Terlepas dari kedhaifan ini, kalau dianggap misalnya hadisnya ikuti Tirmidzi, hadisnya hasan atau sahih ya, itu dilaknat, tidak boleh. Maka kalau ada majelis halaqah itu jangan duduk tengah-tengah. Halaqah di sini ya halaqah bunder loh nggih. Bukan kalau ngaji itu kan lain-lain ya. Kalau halaqah bunder itu maksudnya biasanya kan halaqah musyawarah, bisa saling melihat itu kan ya. Jangan duduk di tengah-tengah gitu. Jadi duduknya ya membuat kalau sorol lingkaran itu bukan di tengah lingkaran tapi di lingkarannya itu gitu loh. Gitu ya. Sebagian ulama memahami yang dilaknat itu ya orang itu gitu, bukan kok karena duduknya. Jadi ya di sini kan ada Al-Baihaqi menempatkan di sini secara khusus untuk orang yang ditunjuk Hudzaifah. Jadi Rasul melaknat orang yang duduk di tengah lingkaran itu, nah gitu loh maksudnya.
Paham ya? Bukan kok orang yang duduk di tengah lingkaran ini dilaknat, bukan gitu, tapi wong sing lungguh kuwi lho, lha kuwi dilaknat kuwi. Bukan karena duduknya itu, ya, orangnya itu yang dilaknat gitu. Kenapa? Karena dia munafik gitu loh. Bisa membedakan? Bisa nggak? Jadi bukan perbuatannya itu bukan, tapi orangnya itu. Jadi gampangnya misalnya ini Abu Jahal gitu loh, misalnya Abu Jahal. Ahli neraka ngomong lagi gitu loh. Bukan karena duduknya, tapi ya Abu Jahalnya itu ahli neraka kok gitu loh. Duduk dimanapun juga ahli neraka dia gitu, maksudnya begitu. Ada yang memahami seperti itu, tapi yang jelas memang bunyinya la'ana man jalasa wastol halqoh, nah gitu. Maka dipahami bahwa duduk di tengah-tengah lingkaran itu dilaknat juga tidak salah gitu, walaupun sebagian ulama tidak begitu. Terus ini Islam memberikan kedudukan setara pada setiap orang, tapi masing-masing bisa mendapatkan kelebihan tertentu yang memang patut untuknya dalam hal ini karena hadir lebih dulu dan sebagainya. Kalau itu halakoh tadi musyawarah atau apa gitu memang bentuknya lingkaran gitu, maka yang paling mulia itu biasanya duduknya berada di sekitar Nabi gitu, pas samping kanan atau samping kiri gitu loh. Nabi yang paling mulia kan Nabi ya, yang di dekat-dekatnya itu biasanya gitu, duduknya di situ itu biasanya hadir lebih dulu. Lah nek coro hitung-hitungan dohir ya, yang lebih utama, yang lebih baik malah yang sebelah kanannya Nabi. Soalnya nanti kalau ada minuman atau makanan dia dapat bagian lebih dulu kan gitu kan ya. Habis Nabi kan pertama kali Nabi dulu, habis itu kan diberikan pada sebelah kanannya gitu. Karena pernah suatu ketika di dalam sebuah hadis sebelah kanan Nabi itu Ibnu Abbas, sebelah kiri Nabi itu Abu Bakar gitu. Tapi ketika habis minum, habis makan, sisanya Habib minta izin pada Ibnu Abbas, ini jatahmu Ibnu Abbas, tapi minta izin saya ya, tak berikan pada orang-orang tua ini, orang sepuh-sepuh ini dulu ya. Ibnu Abbas enggak mau saya. Itu jatah saya kok, gitu. Jadi apa namanya? Itu jatah saya, kata Ibnu Abbas, saya tidak akan merelakan jatah saya dari Rasulullah kepada untuk siapapun juga, gitu loh. Jadi tidak mau, ya sudah diberikan pada Ibnu Abbas, gitu. Walaupun ini suyuh itu orang-orang tua, sehingga ini tahan nom-nom lah, memang posisi menentukan prestasi katanya gitu ya. Jadi nenggolnya itu dapat kebaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hasil yang seperti ini gitu keadaannya ya. Itu kalau bentuknya halakoh memang halakoh lingkaran, tidak di tengah-tengah. Lah biasanya yang di tengah-tengah itu panganan biasanya nih, makanan yang di tengah-tengah, bukan orang, makanan gitu ya. Ajaran Islam tidak hanya menyangkut ibadah mahdoh, tetapi juga dalam soal-soal muamalah. Coba masalahnya di sini diperselisihkan. Ada yang mengatakan mungkote, ada yang mendoifkan itu saja, tapi juga ada yang mensohihkan kayak At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Biasanya, tambah lagi ya, di Al-Mustadrak itu kalau yang mensohihkan hanya Al-Hakim saja, sedangkan Az-Zahabi itu penulis zelnya atau hamisnya di Mustadrak itu biasanya ada keterangan Az-Zahabinya itu, tulisannya Al-Hakim, kemudian Az-Zahabi orang belakangan beliau ini kemudian membuat taklik atau hamis atau apa keterangan dari Mustadrak itu. Biasanya kalau Az-Zahabi menyepakatinya itu ya memang benar sahih gitu loh. Biasanya gitu. Al-Hakim selalu mengatakan sahih atas syarat Bukhari, sahih atas syarat Muslim gitu. Tapi kalau Az-Zahabi menyepakati biasanya memang sahih, diterima gitu biasanya ya. Tapi bahwa ada yang mendhaifkan sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Sampai di sini dulu tentang pembahasan rawi-rawi, mungkin yang akan datang ya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Ya. Ya. Secara umum sebenarnya boleh mengikuti begitu, cuman yang lebih bagus kita tahu alasannya. Jadi misalnya tadi ya, Tirmidzi menghasankan atau mengatakan sahih. Nah, kita cek saja di Sunan Tirmidzi. Nanti minta bantuan Ustaz Ilyas bisa ya, atau sendiri cek di sini bisa, atau tidak di sini Tuhfatul Ahmadi ada? Tuhfatul Ahmadi ada? Masih kurang banyak ya. Itu nanti dicek apa kok disahihkan gitu loh. Tapi secara umum mengikuti boleh saja, tidak apa-apa.
Aku melu, aku kok mau hadis kuwi lah, Tirmidzi menghasankan ya boleh saja, nggak apa-apa. Nggak masalah itu kan, mengikuti ulama juga ya. Ada lagi? Oke. Di tengah lingkaran bukan, kalau majelis ngaji bareng-bareng itu kan gitu. Tapi kalau majelis lingkaran, kalau musyawarah kan boten, ya dia juga kalau lingkaran itu ya di lingkarannya itu. Jadi tengahnya kan kosong biasanya. Wong tujuannya melingkar itu biar saling bisa melihat. Musyawarah misalnya ya. Musyawarah bareng-bareng wong 5, wong 10 itu kan ya lingkaran gitu. Ya pemimpinnya juga ada di salah satu garis lingkaran tadi gitu. Ada lagi? Dari ibu-ibu udah ada? Sifatnya umum. Iya, sifatnya umum. Tapi yang tadi yang memang melingkar ya. Nah, kayak gini kan tidak melingkar tadi. Iya. Nah, kalau masih di sekolah kan lain. Itu kan kalau sekolah kan pakai bangku bersaf-saf kan ya. Bersaf-saf ya bukan lingkaran. Biasanya ini kalau majelis-majelis yang memang dibutuhkan saling melihat gitu loh. Jadi ya tadi kayak musyawarah gitu. Ngaji juga bisa, tapi ngaji yang bentuknya begitu, saling melihat gitu. Diskusi gitu ya, musyawarah diskusi apa doa ya. Nggak ada lagi? Cukup nggih? Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.